AB, kita ngobrol lagi di setelah jam kantor. Salah satu faktor kemenangan dalam pertempuran adalah bagaimana pergerakan pasukan tidak diketahui oleh musuh. Untuk itulah kemudian dikenal sebuah teknik yang bernama kamuflase. Kamuflase yang dikenakan oleh prajurit-prajurit itu bersifat dua. Ada yang bersifat kamuflase natural atau alami yang dengan menggunakan rumput-rumput, daun-daun atau apapun yang material yang ada dari alam, dan kamuflase yang bersifat artifisial. Kamuflase yang memang sengaja dibuat, didesain untuk melindungi atau menyamarkan prajurit itu dalam melakukan pergerakan. Di kamuflase artifisial inilah kita akan coba bicara. Kamuflase berasal dari bahasa Prancis, yaitu camoufleur, yang artinya mengelabui. Secara harfiah, kamuflase itu berarti merubah bentuk, merubah warna, merubah penampilan sehingga bisa keluar dari batas pengamatan normal manusia. Sebenarnya teknik kamuflase ini sudah dilakukan, sudah dikenal oleh suku-suku asli yang ada di dunia. Mereka awalnya menggunakannya untuk kegiatan berburu, mengelabui hewan buruannya atau menghindarkan diri dari terkaman binatang-binatang buas. Salah satu suku Indonesia yang punya kamuflase terbaik adalah suku Dayak. Di Perang Dunia Kedua, suku Dayak sedikit sekali berinteraksi dengan penjajahan Jepang karena prajurit Jepang sangat mustahil menang melawan prajurit-prajurit Dayak dalam pertempuran di hutan rimba. Prajurit Dayak ini dalam melakukan pertempuran atau penyergapan terhadap tentara Jepang menggunakan kamuflase alam yang sangat menyatu dengan kondisi yang ada di sekitarnya. Ditambah lagi senjata mereka yaitu sumpit, minim sekali terdengar suaranya ketika melakukan serangan. Prajurit Dayak ini merubah hutan rimba yang ada di Kalimantan menjadi neraka bagi prajurit Jepang. Bila di Eropa, kita berkenalan dengan suku Jerman. Jerman pada waktu itu masih berbentuk suku dan sedang melakukan pertempuran dengan prajurit Romawi. Prajurit Romawi adalah prajurit yang profesional melalui sebuah perekrutan yang ketat, pelatihan yang intensif, jalur komando yang jelas, dan strategi peralatan-peralatan militer yang termasuk maju di zamannya. Dalam berperang dengan prajurit Romawi ini, orang-orang Jerman ini menggunakan taktik gerilya, penyergapan siang dan penyergapan malam. Pada waktu melakukan penyergapan malam, mereka melumuri seluruh tubuhnya dengan campuran warna hitam, biru, dan hijau. Apa yang dilakukan oleh orang Jerman ini membuat tentara Romawi pusing bukan kepalang karena mereka seperti berperang dengan kegelapan malam. Ditambah lagi ketika melakukan penyerangan, orang-orang Jerman ini tidak memakai baju sama sekali, alias telanjang bulat. Apa yang dilakukan oleh suku-suku asli itu baru mendapat perhatian di pertengahan tahun 1800-an. Di tahun 1840, Inggris sedang beroperasi di Asia Tengah. Asia Tengah merupakan daerah yang dominan dengan warna hitam dan coklat. Sementara pakaian prajurit Inggris adalah tunik berwarna putih, sangat kontras, sangat kelihatan. Sehingga tidak heran ketika berada di sana, prajurit Inggris banyak sekali menjadi korban sniper musuh, penembak-penembak jarak jauh musuh. Menyadari akan hal itu, kemudian prajurit Inggris mencelupkan tunik putihnya ini ke dalam baskom yang berisi teh yang mendidih. Tunik putih ini kemudian berubah warna menjadi coklat gelap yang disebut drab. Sejak saat itu, tentara Inggris yang memakai seragam yang ramah lingkungannya, memakai seragam yang menyatu dengan lingkungannya, korban jiwanya bisa ditekan turun. Apa yang dilakukan Inggris inilah yang membuat Inggris disebut sebagai inspirator klasik terhadap baju-baju kamuflase militer di tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 1880, Rusia saat itu masih memakai baju tentara, seragam tentara yang kontras dengan alam sekitarnya, masih mempunyai visibilitasnya yang tinggi. Ditambah lagi mereka punya kebiasaan menggosok helm dan medali-medalinya hingga kinclong dan memantulkan cahaya matahari. Justru pantulan-pantulan dari medali-medali inilah yang memanggil pelor-pelor musuh, sehingga banyak sekali orang Rusia yang jadi korban, tentara Rusia yang jadi korban. Menyadari akan hal itu, seorang seniman Rusia kemudian menyarankan agar tentara Rusia meniru warna seragam tentara Inggris dan ditambah lagi tidak menggosok helm dan medali-medali menjelang perang.
Dari apa yang dilakukan oleh seniman Rusia ini, kemudian kita bisa mengetahui bahwa problematika tentara yang ada di medan perang diambil alih oleh para seniman dan para ilmuwan. Ilmuwan yang banyak terlibat adalah ilmuwan yang beraliran naturalis. Salah satunya adalah Charles Darwin. Pendapat Charles Darwin mengatakan, seekor hewan yang survive di alam liar adalah hewan yang pandai merubah warna dan pandai merubah bentuk. Seorang naturalis lain yang bernama Abbot Taylor berpendapat, seekor binatang yang mempunyai corak kulit yang bercak-bercak dengan corak-corak kecil itu cenderung lebih survive daripada binatang mempunyai corak kulit berwarna padat. Artinya kalau hitam ya hitam aja, kalau kuning ya kuning aja. Itu menjadi mangsa di alam liar. Pada 1905, Jepang mengembangkan baju kamuflase yang diklaim cocok di segala kondisi dan segala medan. Baju kamuflase itu berwarna kuning kekusaman. Mereka mengatakan baju ini berwarna keki. Keki diambil dari bahasa Persia yang artinya debu atau warna tanah. Seragam keki ini digunakan Jepang ketika bertempur melawan Rusia. Dan seragam keki ini dipakai Jepang hingga akhir Perang Dunia Kedua. Bahkan setelah Perang Dunia Kedua, seragam keki atau warna keki ini digunakan oleh beberapa satuan tempur sebagai pakaian dinas harian di luar negeri. Di Indonesia sendiri, seragam dengan warna keki digunakan oleh PNS, digunakan oleh ASN. Jadi, apa yang dipakai oleh PNS dengan seragam kekinya pada awalnya adalah seragam tempur milik Jepang pada tahun 1905. Pada Perang Dunia Pertama di tahun 1414, Jerman sudah mengembangkan juga sebuah baju militer, warna baju militer yang dinamakan Feldgrau atau biru lapangan. Feldgrau ini diklaim sebagai warna yang sangat menyatu dengan kondisi Eropa pada saat itu. Dan memang seperti itu yang terjadinya. Di akhir Perang Dunia Pertama, di tahun 1818, sebuah satuan wanita penyamar di New York memakai sebuah perlengkapan kamuflase. Perlengkapan kamuflase itu berbentuk selimut. Hanya bedanya, selimut yang dikenakan adalah selimut dengan corak-corak yang ada di alam. Selimut itu digambari seperti semak-semak, seperti batu, seperti pohon, dan lain sebagainya. Selimut ini digunakan pada waktu pengintaian di lapangan. Di Rusia, seorang pelukis wanita yang bernama Varvara Stepanova pada tahun 1920-an mendesain sebuah baju untuk atlet dan untuk karyawan pabrik. Karena dia pelukis, baju itu didesain dengan lukisan aliran kubisme. Aliran kubisme adalah aliran bagaimana warna-warna itu diselang-seling, hitam putih, hitam putih, hitam putih, seperti itu. Warna selang-seling dengan aliran kubisme ini dikenakan oleh karyawan pabrik, dan ternyata secara tidak sengaja desain dari Varvara Stepanova itu sangat efektif ketika digunakan penyamaran dan kamuflase di medan perang. Hal ini segera diambil oleh Italia pada tahun 1928. Italia mulai mengembangkan sebuah printing untuk kamuflase dan digunakan pada tenda lapangannya. Printing itu, kamuflase itu, corak itu dinamakan telo mimetico atau warna untuk bersembunyi. Apa yang dilakukan oleh Italia ini membuat Italia digelari pengguna pertama kamuflase. Walaupun hanya untuk peralatan tenda lapangan saja, bukan untuk individu. Sedangkan kamuflase untuk individu ditemukan oleh Jerman, dikembangkan oleh Jerman pada tahun 1930 ketika Jerman bekerja sama militer dengan Rusia. Kamuflase individu itu berbentuk poncho, berbentuk jas hujan poncho, jas hujan Batman kalau ada beberapa orang yang mengatakan itu, dengan corak-corak seperti loreng-loreng tentara. Jas hujan ini berfungsi sebagai tenda, sebagai tandu juga. Dan perkembangan selanjutnya dari baju militer yang dikembangkan oleh Jerman itu terjadi pada tahun 1935. Apa yang dikembangkan oleh Jerman, kamuflasenya bukan lagi berbentuk jas hujan, tapi berbentuk jaket dengan model tudung, dengan model hoodie. Jaket ini dengan model tudung ini bertujuan supaya visibilitasnya tidak terlihat dari pesawat tempur musuh dari atas. Segera saja Rusia yang saat itu partner kerjasamanya mengambil model jaket hoodie yang dikenakan oleh Waffen SS Jerman tadi untuk dikenakan pada pasukannya dan digunakan pada tahun 1941 pada Perang Front Timur. Jerman pada Perang Dunia Kedua itu mengembangkan sekitar 24 jenis kamuflase, bukan hanya dengan warna-warna loreng-loreng saja, tapi yang mengikuti kondisi dari apa yang ada di sana. Ketika musim salju mereka memakai kamuflase dengan warna putih, ketika di musim semi mereka memakai kamuflase
dengan warna kuning dan bercak-bercak hitam. Apa yang dikembangkan oleh Jerman ini membuat Jerman dinobatkan sebagai pengembang terbaik dalam kamuflase militer. Lantas bagaimana dengan Inggris sebagai inspirator klasik dari baju-baju militer ini? Inggris sendiri baru mengembangkan baju kamuflase itu pada tahun 1941. Loreng Inggris pertama disebut Denison Smoke karena diciptakan oleh seorang tentara yang bernama Denison. Tentara ini bertugas di unit kamuflase yang berada di bawah asuhan seorang desainer baju yang bernama Messel. Denison Smoke ini awalnya hanya digunakan untuk unit-unit khusus dan pasukan penerjun payung. Tapi pada tahun 1944, marinir Inggris sudah mulai menggunakannya juga. Denison Smoke inilah, loreng Inggris pertama inilah yang dikenal oleh TRI atau Tentara Rakyat Indonesia yang saat itu masih berbentuk TKR BKR ketika Inggris mendarat di Jakarta di bulan Oktober pada tahun 1945 menjadi bagian dari sekutu yang menang perang. Setelah itu perkembangan baju kamuflase bagi TKR BKR juga dipengaruhi adanya model M1942 mirip tutul dari marinir Amerika Serikat dan semakin berkembang ketika terjadinya agresi militer Belanda pertama dan agresi militer Belanda kedua. Kawan-kawan, baju militer yang kita lihat sekarang ini dengan baju lorengnya itu melewati sebuah ujian sejarah yang sangat panjang dengan korban yang tidak sedikit, dengan memakai perang sebagai laboratorium untuk penyelamatannya. Perang memang sangat menyusahkan dan memakan banyak korban, tapi di sisi lain perang juga membawa manfaat bagaimana kemudian manusia belajar mempertahankan diri, dan salah satunya menemukan teknologi yang kita bicarakan seperti ini adalah teknologi dari sebuah peperangan, teknologi bertahan hidup dengan adanya baju kamuflase. Saat ini baju kamuflase di dunia ada sekitar 350 corak dan dikenakan oleh 111 negara. Terima kasih sudah menyimak. Saya sangat terbuka dengan adanya kritik, saran, dan diskusi di komentar. Kita ketemu lagi selepas jam kantor. Tapi